Saudara-saudara, apakah maksud daripada ujilah yang berkenan kepada Tuhan? Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, itu berarti orang itu mau hidup berkenan kepada Tuhan. Sekali percaya, tapi hidup kita bisa berbuah dan memuliakan Tuhan. Dalam kita hidup, setelah kita percaya memuliakan Tuhan, ada saja yang bisa mengganggu kita. Itulah sebabnya di dalam Efesus pasal 5 ayat 6 dikatakan, "Janganlah kamu disesatkan orang-orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka." Kita yang sudah dibenarkan di hadapan Allah, tetapi senantiasa saja ada orang yang mau menyesatkan kita dari jalan Allah itu. Kalau kita disesatkan dari jalan Allah itu, dikatakan orang-orang yang disesatkan itu pasti akan mendatangkan murka Allah. Jadi kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, itu akan pasti mendatangkan murka Allah pada waktu yang akan datang. Itulah sebabnya dikatakan supaya kita jangan disesatkan dari jalan Allah itu. Makanya dia katakan kepada kita, ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Ujilah orang-orang yang menyesatkan kita atau tidak. Karena kalau kita tidak mengujinya, kita akan disesatkan oleh orang-orang dengan kata hampa yang sepertinya kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari orang itu. Tetapi pada akhirnya yang kita lakukan ini bisa mendatangkan murka Allah. Makanya Tuhan katakan, ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Janganlah sempat kita masuk kepada perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Bagaimana kita mengujinya? Kita tahu firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah terang. Makanya kalau sesuatu yang dijanjikan oleh seseorang dengan perkataan yang hampa, kita harus mengujinya dengan firman Tuhan. Kalau yang dia janjikan atau yang dia katakan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti akan membawa kita kepada murka Allah. Atau kalau kelihatannya baik, kalau kita tidak mengujinya terlebih dahulu, kita akan masuk kepada perbuatan kegelapan yang tidak akan berbuahkan apa-apa. Ya.
Jadi orang yang mau hidup berbuah kepada Allah, hidup yang berkenan kepada Allah setelah kita percaya, maunya hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dipenuhi oleh kebenaran Allah, sehingga semakin hari hidup kita semakin dewasa, semakin hari kita semakin dekat dengan Allah, semakin hari hidup kita semakin berkenan kepada Allah. Tetapi hidup yang berkenan kepada Allah tidaklah gampang. Orang yang mau hidup berkenan kepada Allah, dia sudah memiliki firman Tuhan, dia sudah memiliki Roh Allah, maka kita juga diminta oleh Tuhan untuk menguji segala sesuatu. Kalau yang kita uji ini berkenan kepada Allah, akan menghasilkan damai sejahtera. Kalau perkataan atau janji-janji orang itu tidak menyalahi firman Tuhan, maka kita tidak akan jatuh ke dalam hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Karena sekali kita jatuh kepada hidup yang tidak berkenan kepada Allah, untuk bangkit daripada itu sudah lebih sulit. Dan itulah sebabnya dikatakan, ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Telanjangilah semuanya itu. Kalau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, janganlah kita masuk ke dalam. Dan dia katakan di sini, apa artinya ujilah? Bangunlah, gitu ya. Janganlah tidur, janganlah lalai. Karena kita mau hidup berkenan kepada Allah, senantiasa ada yang mau menarik kita, sehingga kemuliaan Allah tidak terlihat di dalam kita. Jadi ujilah, jangan tidur, ya, jangan kita tidak mau menguji sesuatu itu, tapi senantiasa jagalah diri kita berkenan kepada Allah, supaya kita hidup dipenuhi oleh Roh. Maka orang-orang yang demikian, dia akan senantiasa melihat, ya, apa yang berkenan kepada Allah, dan dia bisa bersyukur di dalam hidupnya, semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Tapi kalau kita tidak menguji segala sesuatu apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak, kita akan jatuh dan murka Allah akan datang setelah itu kepada kita.